Selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Meli. Apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya adalah ini ya. Nama saya adalah Helmi Pantaruna. Saat ini saya adalah Managing Partner dari Kantor Jasa Akuntan atau KJA Yusuf Helmi dan rekan. Dan saya juga mengajar sebagai dosen yaitu mata kuliah perpajakan dan akuntansi ya di Universitas Bina Sarana Informatika. Saya adalah kelahiran di Kota Bumi tahun 69 dan alamat saya di Cimanggis, Depok. Dan pendidikan saya yaitu S1 Fakultas Ekonomi UI ya, jurusan akuntansi, dan saya S2 mengambil di Sekolah Tinggi Manajemen IPMI. Kemudian pengalaman kerja ya. Awalnya saya pernah menjadi seorang auditor ya di kantor akuntan publik RSM Internasional ya tahun 1995 sampai 2000, dan saya pernah memegang sebagai manajer pajak dan manajer keuangan di beberapa perusahaan multinasional ya seperti Mitsubishi Chemical, kemudian Bakri, kemudian BMW ya, dan terakhir saya di Nippon Paint. Setelah itu saya membuka kantor ya sebagai managing partner di kantor KJA Yusuf Helmi dan rekan tahun 2019 sampai sekarang. Dan saya juga adalah pendiri dan komisaris dari perusahaan PT Ariska Mandiri Sejahtera dari tahun 2011 sampai sekarang. Dan saat ini saya juga memiliki pengalaman di pajak ya sebagai konsultan pajak ya di beberapa perusahaan dan juga konsultan akuntansi accounting. Dan ini adalah nomor WA saya ya. Silakan kalian catat kalau ada pertanyaan ataupun ada yang ingin kalian tanyakan ya. Dan ini adalah email saya. Baik, itu adalah perkenalan saya ya, sekilas sedikit aja ya. Dan materi yang akan saya sampaikan ya dari mulai pertemuan 25 sampai ke 28 ya, sekitar ada 5 kali pertemuan ya. Itu akan kita mulai di hari ini ya. Yang akan saya mulai dengan mengenai subjek dan objek PPh Badan ya. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana laporan PPh Badan ya, apakah itu statusnya dalam negeri ataupun dari luar negeri. Kemudian juga kita akan melihat objek PPh Badan normal ya, kemudian lihat juga objek PPh final, kemudian pengecualian dari objek PPh Badan. Jadi untuk malam pertama ini lebih banyak bersifat teori ya. Dan kemudian di pertemuan berikutnya ya, ini saya asumsikan hari Rabu besok karena tanggal merah, jadi saya akan lompat ke tanggal 21 Juli ya, hari Jumatnya. Di sini kita akan membahas mengenai rekonsiliasi fiskal ya, karena ini adalah hal pertama yang akan kita lakukan apabila kita akan membuat SPT PPh Badan. Dan di sini kita akan membahas mengenai biaya pengurang dan biaya bukan pengurang ya, yang mana yang taxable income dan yang mana non taxable income dari beberapa biaya-biaya yang ada di perusahaan. Dan juga kita akan membahas kompensasi kerugian ya, dan kita akan juga lihat bagaimana rekonsiliasi fiskal dan revaluasi aktiva tetap. Itu adalah pertemuan ke-26 ya, saya asumsikan hari Jumat ya. Dan untuk Senin depan di pertemuan ke-27 ya, kita akan melihat lebih detail lagi bagaimana perhitungan biaya penyusutan ya. Nanti kalian akan melihat bagaimana perbedaan perlakuan secara akuntansi dan secara pajak ya. Di situ kita akan melihat bagaimana metode yang dilakukan oleh akuntansi komersil ya dengan akuntansi pajak ya, karena penyusutan nanti akan ada perbedaan ya, apakah itu menggunakan depresiasi, yang menggunakan
garis lurus atau straight line method, ataukah menggunakan uh, uh, beginning balance ya, atau kita sebut juga dengan metode saldo menurun ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga. Dan juga nanti kita akan melihat bagaimana penilaian persediaan dan harga perolehan. Ya, di sini lebih ke accounting ya. Kalau kalian anak jurusan akuntansi tentu akan tahu yang namanya FIFO, LIFO ya. Dan baru nanti kita coba lihat bagaimana perhitungan PPh badan secara umum. Selanjutnya pertemuan keempat ya, di pertemuan ke-28 ya, di Rabu 26 Juli kita akan melihat kredit pajak. Ya, di sini kita akan lihat bagaimana simulasi kasus perhitungan PPh badan. Ya, nanti akan ada contoh soal ya, kalian juga akan lebih diperdalam lagi nanti di pertemuan ke-5 ya, yang terakhir sebelum kalian ujian. Di situ saya akan memberikan kasus beberapa perusahaan dan bagaimana caranya kalian akan menghitung PPh badan dan membuat SPT PPh badan. Ya, sampai bagaimana cara melaporkannya ya, karena sekarang ini kita menggunakan ISPT ya, atau e-form ya, karena sekarang Dirjen Pajak sudah menggunakan online, jadi semuanya nanti lebih ke arah bagaimana kita melakukannya di sistem atau di website yang sudah disediakan oleh DJP. Nah, itulah summary ya yang akan kita pelajari di malam berikutnya ya. Dan kita akan mulai di malam ini sebagai malam pertemuan pertama untuk PPh badan ya. Oke. Saat ini saya melihat sekitar peserta kita ada 19 termasuk saya ya. Dan saya dengar peserta kita sebenarnya ada jumlahnya ada banyak ya, hampir 39 ya yang hadir biasanya. Ini baru sekitar berapa orang ya. Jadi kelihatannya belum semuanya ya yang ikut di sini. Ya, tapi baik, tidak apa-apa, nanti kalau memang akan menyusul, ya dipersilakan langsung mengikuti materi yang akan saya sajikan ini ya, sehingga kalian tidak tertinggal ya. Oke, kita mulai sekarang akan membahas mengenai ini ya, subjek PPh badan ya. Tentunya kalian sudah belajar di pertemuan sebelumnya ya, di kursus brevet ini ya, brevet A dan B ya, bagaimana yang dimaksud dengan subjek pajak, objek pajak ya. Dan di sini kita akan lebih membahas mengenai apa itu subjek PPh badan, kemudian dari objek PPh badan itu apa saja, dan bagaimana DPP dan kewajiban pelaporan PPh badan ya, yang baik itu statusnya wajib pajak dalam negeri ataupun wajib pajak luar negeri. Dan nanti kita coba lihat bagaimana objek PPh badan yang normal. Dan setelah itu nanti kita lihat juga objek PPh final seperti apa. Setelah itu kita lihat pengecualian dari objek untuk PPh badan. Oke. Nah, kita coba masuk ke subjek. Ya, kita lihat subjek pajak ya. Tentunya kalian sudah belajar di teori-teori awal di kursus brevet ini. Subjek pajak ini ada di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PPh. Ya. Di sini kan kita juga akan melihat bagaimana ada yang namanya subjek orang pribadi ya, dan ada namanya subjek badan. Dari sisi kiri kita lihat ada orang pribadi ya, dari sisi kanan kita lihat ada badan. Nah, orang pribadi ini pun nanti akan ada pemecahan lagi ya, yang menjadi subjek ya, adalah warisan yang belum terbagi. Ya. Di sini sebagai satu kesatuan ya, menggantikan yang berhak. Nah, di sini juga akan termasuk subjek pajak ya. Sisi kiri sudah kalian pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan fokus ke sisi kanan ya. Kita akan melihat apa itu yang dimaksud dengan badan dan apa yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap. Atau kita akan menyingkatnya menjadi BUT ya. Nah, kita lihat perbedaan
ya. Sebelum ini kita akan masuk ke apa itu yang dimaksud dengan badan. Nah, badan itu sendiri ini ada di pasal 1 ya, angka 3 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007. Itu adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Nah, ini berarti di sini yang kita lihat adalah kumpulan dari orang-orang ya, ataupun juga kumpulan dari modal. Ya. Nah, ini kan kita sering mendengar, ya, sering melihat ada yang namanya perseroan terbatas atau kita sebut dengan PT, ya, dan ada lagi namanya perseroan komanditer, ya, atau kita menyebutnya dengan CV. Ya. Ini adalah badan, ya, termasuk juga badan usaha milik negara, ya, kita singkat dengan BUMN, ataupun badan usaha milik daerah atau BUMD, ya, ya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, yang dimaksud dengan badan juga kita menyebutnya adalah firma, ya, atau persekutuan. Ya. Kalau kalian sering dengar ada namanya firma, konsultan, ya. Nah, seperti kantor yang saya dirikan ini adalah kantor jasa akuntan atau KJA, itu adalah bentuknya firma, ya, atau persekutuan, ya, antara dua orang atau lebih. Nah, ada lagi yang menyebutnya badan itu adalah kongsi, ya. Di sini kongsi ini bisa juga kita sebut dengan, kalau kongsi dagang itu gabungan dari beberapa orang, ya. Kongsi, ya. Mungkin mereka memasukkan saling modal bersama-sama, tapi secara hukum mereka tidak resmi, ya. Nah, ini kita juga menyebutnya kongsi. Ada lagi koperasi, ya. Koperasi kalian sudah kenal banyak, ya. Itu adalah kumpulan dari orang-orang yang mereka nanti akan berkumpul, kemudian akan menyetorkan yang namanya iuran, ya, apakah itu iuran wajib, iuran sukarela, dan tiap tahun mengadakan rapat anggota tahunan atau RAT koperasi. Dana pensiun, ya, dana pensiun ini adalah perusahaan juga, ya, atau kita sebut juga DPLK kalau sekarang, dana pensiun lembaga keuangan. Ada DPLK Bank BNI, DPLK Bank Muamalat, ya, macam-macam, ya. Jadi setiap perusahaan biasanya mendirikan itu untuk menghimpun dana untuk karyawannya apabila nanti mereka memasuki usia tua atau kita sebut dengan pensiun. Nah, ini persekutuan, ya. Ini hampir sama dengan firma tadi, cuma persekutuan ini biasanya lebih informal sifatnya. Perkumpulan, ya. Perkumpulan ini biasanya kumpulan dari beberapa orang, ya. Apakah itu di arisan, ataukah perkumpulan Karang Taruna kalau di kelurahan, ya. Nah, yayasan ini juga, ya, kita masukkan sebagai badan, ya. Biasanya yayasan ini ada yayasan pendidikan, ya, yayasan yang menaungi bidang kesehatan seperti rumah sakit, ya. Nah, ini juga kita kategorikan sebagai badan. Nah, ada lagi organisasi massa, ya. Organisasi massa kita tahu ada NU, Muhammadiyah, ya, ada organisasi Islam, ya. Nah, itu juga kita masukkan sebagai badan, termasuk organisasi sosial politik, ya, seperti partai politik, ya, itu masuk ke dalam badan, definisi badan atau organisasi lainnya, ya. Nah, ada lagi satu hal yang kita akan sebutnya kontrak investasi kolektif, ya. Nah, ini akan saya perjelas, ya, apa itu yang dimaksud kontrak investasi kolektif, ya. Karena ini mungkin agak beda dengan badan yang lain, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah overview dari kontrak investasi kolektif, ya. Jadi kalau kita lihat dari bagan ini, ya, apa yang dimaksud dengan KIK atau kontrak investasi kolektif, ini biasanya akan kalian temui pada perusahaan seperti reksadana, ya. Mungkin kalian tahu bahwa reksadana itu adalah kumpulan dari bermacam-macam investasi, ya. Kemudian investasi itu dikumpulkan oleh seorang manajer investasi, ya. Nah, investasi ini diperoleh dari berbagai nasabah, ya, biasanya ada di bank-bank. Nah, nasabah ini menyerahkan dana mereka kepada manajer investasi untuk dikelola, ya.
Nah, ini yang nanti akan disebut dengan portofolio investasi kolektif, pengelolaan ini. Pengelola uang yang sudah dikelola ini nanti akan dimasukkan ke dalam satu bank. Ya, ini yang disebut dengan bank custodian. Ya. Nah, di sini kan nanti akan menghasilkan, ya, ada namanya dividen, ada bunga obligasi, ada bunga deposito, ada capital gain, saham, ya, ataupun dari surat-surat utang lainnya, ya, commercial paper, ya, atau CP. Nah, ini yang disebut dengan KIK, kontrak investasi kolektif. Nah, di kontrak investasi kolektif ini, ya, ini nanti ada pemegang unit, ya, pemegang unit penyertaan, ya, itu bisa orang pribadi, ya, orang pribadi ini satu orang, dua orang, ya, atau juga bisa badan, ya. Ini mereka nanti akan melakukan yang namanya redemption. Redemption itu penarikan, ya. Nah, inilah yang nanti akan kita masukkan sebagai subjek pajak badan. Ya. Jadi KIK dalam jenis usaha apapun, termasuk dalam pengertian subjek pajak badan. Ya. Jadi di sini kita akan mengambil contohnya adalah atas reksadana, ya. Ya, biasanya di CV ataupun modal-modalnya yang tidak terbagi atas saham, persekutuan, firma, dan kongsi. Ya. Nah, jadi kalau kita ringkas, ya, yang disebut dengan kontrak investasi kolektif, ya, itu adalah kontrak antara manajer investasi dan bank custodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank custodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Ya, nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kita akan mengkategorikan KIK ini sebagai badan. Ya, ini ada di poin 12 tadi. Nah, yang terakhir adalah bentuk usaha tetap, ya, atau kita sebut dengan BUT. Nah, apa itu yang dimaksud dengan BUT? Ya, nah, nanti kita akan lihat, ya. Sebelumnya kita akan bahas dulu, ya. Badan itu ada yang di dalam negeri, ya. Kenapa dia disebut subjek pajak dalam negeri? Karena dia tempat kedudukannya di Indonesia atau di dalam negeri, ya. Apakah itu didirikan, ataukah dia lokasinya, ataukah posisinya, ya, itu ada di dalam negeri. Ya. Ini di pasal 2 ayat 3, ya, Undang-Undang PPH. Badan itu juga ada yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri. Ya. Nah, yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri ini adalah dia tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Ya. Artinya dia didirikan di luar negeri. Ya. Dia tidak punya kantor dia tidak berdiri di dalam negeri, tapi dia di luar negeri, tapi dia menjalankan usahanya di sini di Indonesia. Nah, jadi banyak, ya, perusahaan-perusahaan asing, ya, dia bisa membuka cabang di sini, ya, ataupun dia mencari penghasilan di sini, ya. Nah, itulah yang kita akan sebut, ya, yang disebut nanti dengan BUT tadi, ya. Karena dia nanti perusahaan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, ya, bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia, ya. Nah, ini yang kita sebut dengan subjek pajak luar negeri. Nah, ini adalah yang disebut dengan BUT tadi, ya. Jadi akan saya perjelas lagi apa yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap. Jadi kalau kita menyebut BUT, ya, itu bisa orang, ya, tapi orang tersebut itu adalah subjek pajak luar negeri. Jadi dia sebenarnya tempat kedudukannya dia tidak di Indonesia, ya, tapi dia ada di luar negeri. Ya. Termasuk pun badan, ya, di sini adalah subjek pajak luar negeri. Tapi dia memiliki usaha dan menjalankannya itu ada di sini di Indonesia, ya, jelas, ya. Jadi dia posisinya dia dari luar negeri, tapi dia melakukan bisnis di sini, di Indonesia. Nah, inilah yang kita sebut dengan bentuk usaha tetap, ya, atau kita singkat dengan BUT. Nah, bentuk usaha tetap, ya, ini akan kita kategorikan sebagai berikut, ya. Ya, atau kita sebut dengan BUT itu apa, ya. Seperti yang saya bilang tadi, tempat kedudukan manajemen, ya. Jadi dia orang luar,
dia bikin kantor di sini, dia membuka office, dan di sini dia ada manajemennya. Nah, ini yang akan dikatakan kita sebut dengan bentuk usaha tetap ataupun cabang perusahaan. Ya, misalnya perusahaan dari luar, ya seperti saya ambil contoh dari Starbucks misalnya, ya. Itu dia adalah coffee shop yang ada di luar negeri. Dia menjalankan, tolong suara yang masih terdengar ini di mute dulu, ya. Ya, jadi cabang perusahaan, ya saya ambil contoh tadi seperti coffee shop, itu Starbucks, ya, dia ada di luar, pemiliknya ada di luar negeri, Amerika, kemudian dia membuka cabang di sini. Nah, ini yang kita sebut juga dengan BUT. Termasuk gedung kantornya juga, pabriknya, bengkelnya, gudangnya, ya. Ataupun ada ruang untuk promosi dan penjualan, ya misalnya dia punya slot tersendiri yang ada di mall atau di mana, tapi dia melakukan promotion atau selling juga. Di situ dia akan kita anggap sebagai BUT, walaupun hanya sedikit atau kecil tempatnya, ya. Juga tambang dan penggalian. Ya, ini juga yang dimiliki oleh asing, ya. Nah, itu juga akan dimasukkan sebagai bentuk usaha tetap. Ataupun wilayah kerjanya, ya, wilayah kerja pertambangan migas, minyak dan gas bumi juga itu dimasukkan sebagai BUT. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, ya. Proyek konstruksi, ya, baik itu instalasi atau proyek perakitan, ya. Nah, atau di sini adalah pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, ya, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, ya. Jadi ada orang yang melakukan pekerjaan, ya, kerjaan di Indonesia ini, orang luar, ya, di sini, ya. Lama dia di sini, ya, lebih dari 60 hari, berarti lebih dari 2 bulan, ya. Dan jangka waktunya 1 tahun, ya. Nah, ini kita akan kategorikan sebagai bentuk usaha tetap. Atau juga orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Ini juga dikategorikan BUT. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan, ya, dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia, juga akan masukkan sebagai BUT. Komputer, agen elektronik, ya, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet, ya. Jadi sekarang ini kan udah banyak online ya. Nah, ini juga akan kita gariskan sebagai bentuk usaha tetap atau BUT. Sekarang kita lihat bagaimana dari sisi kewajiban pajak subjektif, ya. Ada di pasal 2 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, ya. Yang dimaksud tadi dengan subjek pajak dana menteri adalah badan, ya. Nah, itu dia kapan dia mulai dikenakan pajak, ya. Dia akan dimulai pada saat dia didirikan. Jadi begitu perusahaan itu sah secara hukum, ya, disahkan oleh notaris, ya, dan Kementerian HAM, Hukum dan HAM. Nah, itu pada saat itulah dia akan kena pajak, ya, dan kedudukannya di Indonesia, ya, itu yang dimaksud dalam negeri, ya. Dan dia tidak lagi memiliki kewajiban pajak atau berakhir pajak subjektif, ya. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, ya. Dan untuk BUT sendiri, dia memiliki kewajiban pajak, ya, pada saat dia mulai melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, ya. Sedangkan dia akan berakhir pada saat perusahaan tersebut bubar, ya, atau tidak melakukan lagi kegiatan usahanya. Nah, itu adalah disebut dengan kewajiban pajak. Nah, kemudian kita coba lihat dasar hukum untuk PPh Badan, ya. Dasar hukum PPh Badan itu awalnya ada di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, ya, tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Ini berarti awalnya di tahun 83, ya. Nah, ini periode berlakunya yaitu adalah 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2021. Ya, terakhir di tanggal ini, ya. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa di tahun 2000
2021 pemerintah melakukan reformasi terhadap perpajakan kita, sehingga lahirlah undang-undang yang kita kenal dengan Omnibus Law. Ya, di situ ada reformasi mengenai pajak. Nah, jadi pada reformasi perpajakan itu, ya, itu nanti disebut dengan harmonisasi peraturan perpajakan, ya, atau HPP. Nah, ini di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Nah, ini periode berlakunya adalah dimulai dari 1 Januari 2022 sampai sekarang. Ya, jadi start di Januari 2022 kita sudah menggunakan undang-undang pajak yang terbaru. Dan ini juga akan mengenai PPh Badan semuanya. Dan tentunya aturan pelaksanaannya nanti turunannya dia ada di peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, ya, Dirjen, ya, sampai ke surat edaran Dirjen. Oke. Nah, selanjutnya kita coba melihat dari dekat, ya, mengenai objek pajak. Ya. Jadi di PPh Badan ini, ya, objek pajaknya itu adalah penghasilan. Ya, kalian mungkin kemarin sudah belajar mengenai PPh 21, ya. Objek pajaknya penghasilan itu adalah dari gaji. Ya, tentunya dari gaji karyawan, upah, ya, upah karyawan, semua, ya, yang ada penghasilannya, ya, itu masuk ke dalam objek pajak. Nah, di sini kalau di badan, ya, objeknya tentu adalah penghasilan yang ada di perusahaan. Ya, kita menyebutnya juga dengan laba bersih, atau kita juga menyebutnya dengan net income, ya, laba sebelum pajak, ya, atau kita sebut juga, atau profit, ya, itu adalah penghasilan yang ada di perusahaan. Ya, apa itu penghasilan? Ya, tentunya adalah tambahan kemampuan ekonomis, ya, artinya nilai yang memiliki value added dari sisi ekonomi. Ya. Apakah dia diterima secara cash, ya, artinya bisa dalam bentuk uang kas atau cash basis, ataupun diperoleh secara accrual basis. Ya. Nah, ini masuk ke dalam metode pencatatan akuntansi, ya. Ada accrual, ada cash. Nah, itu semua dikategorikan sebagai penghasilan, ya, untuk wajib pajak. Nah, penghasilan itu bisa dari dalam negeri dan bisa juga dari luar negeri. Dan penghasilan tersebut dipakai untuk konsumsi, ya. Dia bisa untuk menambah kekayaan, ya, beli aktiva tetap atau fixed asset, ya. Ataupun dia juga bisa untuk dipakai, ya, atau consumable atau sebagai expense, ya. Ya. Itu bisa namanya dalam bentuk apapun, ya. Nah, itulah yang disebut dengan penghasilan, ya. Dan ini menjadi objek pajak. Kita coba melihat lebih dekat mengenai apa itu yang disebut dengan penghasilan. Ya, kita lihat di sini ada struktur penghasilan. Ya. Kita ada mengenal yang namanya active income atau penghasilan dari usaha. Ada yang other income, ya, atau penghasilan lain-lain. Dan ada lagi namanya passive income atau penghasilan dari modal. Nah, ini kita lihat bagaimana perbedaan dari sini, kita cek, ya. Nah, penghasilan dari usaha atau active income itu bisa dipotong atau dipungut PPh-nya oleh pihak lain. Ya. Nah, juga bisa berupa final, ya, ataupun tidak final. Ya, artinya dia bisa dikreditkan atau juga bisa tidak dikreditkan, ya, tidak bisa diklaim. Ya. Nah, yang tidak final ini nanti bisa sebagai kredit pajak. Ya. Kalau yang final tidak bisa. Ya. Nah, penghasilan active income ini biasanya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, ya, bisa untuk bayar gaji, listrik, dan sebagainya, produksi, ya, semuanya, ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan penghasilan pasif atau passive income, ya, ini pengertiannya berbeda, ya, biasanya lebih ke arah investasi, ya. Jadi di sini dia ada dana lebih kemudian diinvestasikan oleh pemiliknya, ya, untuk mendapatkan keuntungan, ya. Itu yang disebut dengan passive income. Nah, ini juga bisa dipotong oleh pihak lain, ya, dan juga ada yang final dan tidak final, ya. Nah, ini biasanya nanti akan masuk ke dalam investasi, ya, kategorinya. Nah, di antara kedua ini, antara aktif dan pasif, ini ada namanya penghasilan lain-lain, ya. Jadi dia tidak dikategorikan
untuk operasional dan tidak dikategorikan sebagai kegiatan investasi. Ya, ini dia masuk ke sini, ke other income. Nah, ini adalah struktur penghasilan. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi objek dari PPh badan. Ya, ada di pasal 4 Undang-Undang PPh. Ya, kalau kalian lihat di sini objek PPh badan, ya, itu kalau kita lihat warnanya, ya, ini yang menjadi penghasilan, ya, objeknya adalah penghasilan ya tadi. Nah, apabila dia objek pajak itu secara total, ya, ini yang berwarna hijau, ini tarifnya normal. Ya. Ini ada di pasal 4 ayat 1 ya Undang-Undang PPh. Nah, kemudian kalau dia masuk ke dalam objek pajak yang dengan tarif final, ya ini di sini kategorinya, ya dia ada di dalam bagian dari tarif normal tersebut. Ya. Termasuk yang warnanya ungu ini adalah non objek pajak. Ya. Dia juga masuk dalam kategori secara lingkaran ya masuk di objek pajak tarif normal. Ya. Ini masuk di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Nanti akan kita detailnya akan kita bahas setelahnya. Ya. Kita lihat dulu ya untuk objek pajak yang PPh tarif normal. Ya. Ini di pasal 4 ayat 1 ya. Apa saja yang menjadi objek pajaknya ya. Yang menjadi objek pajak itu adalah laba usaha atau net income atau net profit kita bilang di sini ya. Itu keuntungan yang diperoleh karena penjualan ya. Tentu kalau kita mendapatkan profit berarti adalah keuntungan ya. Apakah itu dari penjualan ataukah juga pengalihan harta ya. Pengalihan harta ini maksudnya ada jual beli, transaksi ya, perpindahan aset ya di dalam perusahaan. Nah, kita akan lihat secara detailnya ya. Yang pertama adalah keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan ya, PT ya, persekutuan atau badan lainnya sebagai penggantian saham atau penyertaan modal. Nah, ini berarti di sini yang dimaksud adalah pengalihan dari sisi saham ya. Ya, tentu kalian tahu bahwa perusahaan itu didirikan oleh pemegang-pemegang saham. Nah, di antara pemegang saham itu bisa menjual belikan sahamnya. Ya. Apakah bisa antara mereka sendiri atau internal, ataukah ke pihak di luar mereka atau eksternal. Nah, ini tentunya karena ada pengalihan, ya ini nanti akan menjadi objek PPh. Ya. Nah, yang kedua, keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Nah, ini perbedaannya tadi ya, ini adalah pengalihan ya dengan perusahaan lain ya. Ya. Jadi dia bukan di dalam internalnya, tapi dengan pihak luar. Nah, yang ketiga ini adalah keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya. Ini kalau misalnya ada perusahaan yang ingin merger, ya, bergabung, ya, atau ada perusahaan yang dibubarkan, ya, atau joint venture, ya, atau lagi istilahnya adalah pengambil alihan organisasi, ya. Nah, itu biasanya ada keuntungan yang didapat, ya. Nah, di sini keuntungan itu akan menjadi objek PPh final, PPh atau dengan tarif normal. Ada lagi keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah ya, atau sumbangan ya. Jadi ada kita memberikan sesuatu ya, apakah itu sumbangan atau hibah ya. Tapi perkecualiannya ya yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, ya termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang ada menjalankan usaha mikro kecil, ya ini nanti dikecualikan, ya. Jadi kalau ada keuntungan dikarenakan antara satu keluarga yang memiliki hubungan darah, ya ini dia tidak termasuk sebagai objek PPh. Nah, yang kelima ini keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, ya, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Nah, ini dalam tambang itu juga ada perpindahan pemilik, ya, pengalihan saham dan sebagainya. Ini juga masuk kategori objek PPh.
Nah, yang lain adalah penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak ya. Jadi kalau kita misalnya telah bayar pajak kemudian dihitung ada kelebihan ya, ya penerimaan kembali ya. Nah, kita udah catat sebagai biaya. Nah, ini nanti juga akan masuk kategori objek PPh ya. Bunga. Nah, ini udah pasti ya. Apakah premium, diskonto ya, atau imbalan karena penjaminan pengembalian utang itu juga menjadi objek PPh. Dividen. Nah, dividen ini adalah eh, keuntungan kepada pemegang saham. Biasanya dibagikan di akhir tahun ya. Pemegang saham menerima dividen karena dia memegang saham tertentu. Nah, dividen ini ya baik dalam bentuk apapun ya, itu termasuk di sini dividen dari perusahaan asuransi ya kepada pemegang polis juga masuk objek PPh. Dan lainnya adalah royalti ya atau imbalan atas penggunaan HAM. Itu juga dikategorikan sebagai dividen ya. Oke. Bentar. Ya, saya lanjutkan. Apalagi yang menjadi objek ya. Ya, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Nah, biasanya kan ada penilaian aktiva oleh perusahaan atau kita appraisal lagi aktiva tersebut, kita kenal istilahnya sebagai revaluasi ya atau revaluasi aktiva tetap. Misalnya ada perusahaan pabrik, dia ingin melihat nilai dari aset dia. Nah, di situ tentu ada selisih ya. Nah, selisih yang dimaksud di sini apabila selisihnya lebih. Nah, selisih lebih ini akan dianggap sebagai keuntungan. Nah, keuntungan inilah yang kita kategorikan sebagai keuntungan pajak ya. Dan ini menjadi objek pajak. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ya. Kalau kita melakukan penyewaan terhadap barang-barang kita ya, apakah aset kita ya. Nah, ini juga masuk objek pajak BPH badan. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala ya. Biasanya kan kita suka mendapatkan pembayaran ya yang sifatnya angsuran ya atau consignment. Nah, itu pun juga menjadi objek PPh. Keuntungan karena pembebasan utang ya. Kalau misalnya ada yang dibebaskan hutangnya, tentu kan itu ya kita anggap sebagai keuntungan ya atau profit ya. Nah, ini ada jumlahnya nanti yang ada ditentukan dalam peraturan pemerintah ya, berapa nilainya. Ya. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Ya, misalnya kita ada jual beli mata uang ya, dolar ke yen atau dolar ke euro ya. Ini semua biasanya ada profit atau selisih. Nah, itu juga menjadi objek pajak PPh badan. Selisih karena penilaian kembali aktiva. Ya, ini sama yang seperti yang di atas tadi ya. Selisih lebih kalau kita misalnya menilai kembali aktiva kita. Premi asuransi itu juga masuk. Ya. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya. Ya. Yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha pekerjaan bebas. Nah, ini juga kita kategorikan ya sebagai objek PPh. Kemudian tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Ya, berarti di sini juga kita misalnya mendapatkan tambahan ya yang kita terperoleh entah dari mana ya, tambahan kekayaan ya entah kita mendapatkan hibah atau dari teman atau dari mana. Nah, tambahan kekayaan ini rupanya belum dipajakin. Nah, ini pun nanti masuk ke dalam kategori ini ya. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. Nah, ini masuk ke dalam PP nomor 25 tahun 2009. Ya, ini juga akan masuk ke dalam kategori ini termasuk ya. Imbalan bunga ya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Berarti di sini bunga ya itu juga akan masuk dalam hal ini kategori ini. Nah, terus surplus
Bank Indonesia. Ya, tentu Bank Indonesia adalah bank sentral ya. Dia ada surplus yang dia dapatkan ya, dari investasi di berbagai bank, misalnya di bank pembangunan daerah ataupun bank yang lain ya. Nah, ini dia ada keuntungan yang dia peroleh. Nah, tentu di sini akan menjadi objek PPh. Itu adalah objek PPh ya. Nah, coba saya akan perjelas mengenai dividen ya, karena ada beberapa yang mungkin belum paham mengenai dividen ya. Tadi saya sudah jelaskan dividen itu adalah keuntungan dari pemegang saham ya, yang biasanya dibayarkan di akhir tahun. Nah, ini lebih jelasnya ya, pengertian dividen. Ini adalah pembagian laba ya, baik secara langsung atau tidak langsung ya, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Itu pengertian pertama dividen. Nah, yang kedua adalah pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor. Ya. Jadi misalnya ada perusahaan yang dilikuidasi, dibubarkan, ya. Kemudian uangnya dikumpulin, dibayar. Kemudian setelah dikumpulkan lebih besar dari modal yang disetor pada awal. Nah, ini kita masukkan sebagai dividen. Kemudian dividen juga adalah pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran, termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham. Nah, ini juga kita masukkan sebagai dividen ya, saham bonus. Atau pembagian laba dalam bentuk saham, ya ini juga kita anggap sebagai dividen yang nomor 4. Nah, yang kelima ini adalah pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran. Ya, jadi kalau kita ada nambah modal, ya, tapi tanpa ada setor, ya, nah ini juga kita kategorikan sebagai dividen. Nah, yang keenam ini adalah jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya ada setoran saham ya, yang diterima oleh pemegang saham, jadi dia akan beli kembali nih sahamnya. Nanti pembelian kembalinya nanti itu akan masuk dalam objek pajak. Termasuk di sini adalah yang ketujuh adalah pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetor jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, ya, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar atau statuter yang dilakukan secara sah. Ya, ini juga kita masukkan sebagai dividen. Yang kedelapan adalah pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, ya, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut. Ya, di sini kalau ada kata kira-kira perusahaan itu suatu saat akan profit, ya, ada sinyal-sinyalnya atau sinyal bahwa dia akan profit, kemudian udah dibayarkan duluan, nah itu juga masuk sebagai dividen ya. Nah, yang kesembilan ini adalah bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi ya. Jadi instrumen itu kan bisa saham, bisa obligasi yang sifatnya jangka panjang ya. Di sini kan ada keuntungan juga. Nah, ini juga adalah dividen kita sebut. Atau bagian laba yang diterima oleh pemegang polis ya. Ini juga dimasukkan sebagai dividen. Pembagian berupa sisa hasil usaha anggota koperasi, nah SHU, ini juga kita sebut sebagai dividen. Atau pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan atau prefer ya kalau kita sebut di sini ya. Nah, ini juga masuk dividen. Nah, kita coba lihat ada juga yang dimaksud dengan dividen terselubung. Apa itu sebenarnya? Nah, ini yang nanti kita akan berkaitan dengan kasus-kasus pajak ya. Ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan dividen terselubung ini ya, pemegang saham menyetor penuh modalnya, kemudian memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Jadi ilustrasinya begini ya. Misalnya saya sebagai pemegang saham PT X ya. Nah, kemudian modal saya ini saya kasih pinjaman, saya pinjamkan kepada perusahaan lain. Nah, hanya saja saya membebankan bunga yang lebih tinggi dari bunga yang ada di pasaran. Nah, hal inilah yang nanti kita akan sebut sebagai dividen ya, karena nanti ada selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang ada di pasar. Cuman
bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan. Ya, jadi saya tidak akan mencatat sebagai biaya ya, karena saya meminjamkan tadi ya. Nah, kenapa? Karena ini sebenarnya adalah dividen. Nah, hanya saja jangan dikategorikan sebagai biaya. Ya, mungkin agak bingung ya, bagaimana ilustrasi ini digambarkan ya. Nah, kita coba lihat ya, ini adalah ilustrasi yang lebih jelas menggambarkan proses dividen terselubung tersebut. Nah, di sini ini ada PT, dua PT ya, PT ABC dan PT XYZ. PT ABC ya, ini memegang saham 60% dari PT XYZ ya. Nah, ABC memberikan pinjaman 2M kepada XYZ ya. Suku bunganya dikasih bunga pinjamannya 15% per tahun. Padahal di perbankan sendiri itu hanya 12%. Nah, kemudian si XYZ ini karena dia sudah meminjam kepada ABC, dia membayar bunga pinjaman ya. Ya, jadi 2M kali 15% adalah 0,3 M ya. Sedangkan kalau kita hitung di pasar itu hanya 2M kali 12% ya. Itu 0,24. Di sini ada keuntungan si ABC ini yang dia dapat nilainya 0,06. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan dividen terselubung. Ya. Nah, ini dividen ini tidak dapat dibebankan secara fiskal oleh PT XYZ. Ya. Ya, maksudnya apa? Jadi dia XYZ ini tidak boleh membiayakan, menganggap sebagai biaya bunga. Ya. Karena ini sebenarnya adalah penerimaan atau income ya, yang nanti akan didapat oleh si ABC. Ya. Hanya saja XYZ ini akan mengenakan tarif ya, 15% pajak terhadap tadi ya. Ini ada di PH pasal 23 ya. Nah, ini bagaimana perlakuannya di sini yang akan kita lakukan ya terhadap kedua perusahaan tersebut. Ya. Ini ya gambarannya mengenai dividen terselubung. Kita lanjutkan ya, yang objek PPh final tadi ya. Di sini kita lihat ya, mengapa perlu ada pengenaan PPh final atas penghasilan tertentu. Ya. Jadi kan tadi kita ada objek PPh yang normal dan sekarang ada yang final. Nah, kenapa harus ada final? Ya, sebenarnya ini adalah membuat simpel aja dalam pemungutan pajak. Ya. Potong selesai gitu. Jadi sederhana sebenarnya. Ya. Atau juga keadilan ya, dan pemerataan dalam pengenaan pajak. Ya. Jadi kalau misalnya kita membuatkan pajak tertentu, setelah itu tidak lagi dikenakan, nah ini sebenarnya secara ini sama rata jadi dalam hal pemajakannya. Nah, di sini ada aspek keadilannya. Ya, dan juga tentu lihat perkembangan ekonomi dan moneter ya. Kalau misalnya ekonomi lagi sulit, ya lebih baik mengenakan PPh final. Nah, apa yang menjadi karakteristik ya untuk objek PPh final? Ya, itu yang dikenakan PPh final itu penghasilannya itu tidak perlu digabung dengan penghasilan terutang lainnya yang non final. Ya. Pada saat kita menghitung SPT tahunan, jadi penghasilannya tidak perlu kita tambahin di sini. Ya. Kemudian jumlah PPh final yang telah dibayar atau dipotong oleh pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut itu tidak dapat dikreditkan ya. Jadi non prepaid tax. Ya. Jadi kalau sudah dibayar atau dipotong selesai, tidak perlu dikreditkan kembali. Nah, kemudian biaya-biayanya ya, biaya kita sebut dengan 3M ya, menagih, melihara, mendapatkan. Ya. Penghasilan yang pengenaan PPh pusat final itu tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan. Ya, jadi dia tidak bisa dikreditkan. Itu adalah objek PPh final. Nah, apa saja yang menjadi objek PPh final? Ya, ini ada beberapa ya. Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Ya. Jadi dari poin A sampai ke poin ya, L. Ya. Apa saja ya, dari mulai penghasilan berupa bunga deposito, ya, kemudian tabungan,
diskonto SBI, ya ada di PP nomor 131 ya tahun 2000, atau penghasilan bunga obligasi, ya surat utang negara atau SUN, ya atau juga penghasilan atas diskonto, ya surat perbendaharaan negara. Ini kita lihat peraturan-peraturannya di sebelah kanan ya. Juga nanti ada penghasilan berupa bunga simpanan, ya penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari saham di bursa efek, ya atau penjualan saham, pengalihan modal, ya yang perusahaan yang pasangannya diterima oleh perusahaan modal Ventura. Nah, ini juga masuk ke dalam PPh final. Atau penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dan ada juga penghasilan jasa konstruksi, ya, atau juga penghasilan dari transaksi pengalihan harta ya berupa tanah atau bangunan, ya, atau penghasilan dari sewa tanah bangunan, ya, atau penghasilan dari usaha diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, ini kita akan lihat satu persatu ya, dari poin A sampai L ya untuk objek PPh final. Oke, sebelum saya masuk ke materi ini, yang ingin kalian tanyakan ya. Silakan kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan sekarang. Kita ada 28 ya. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kita coba lihat yang pertama ya. Ini adalah pajak penghasilan atas penghasilan untuk bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Nah, yang menjadi objek pajaknya tentu adalah bunga depositonya ya atau bunga tabungannya dan diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI ya ataupun bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank di luar negeri yang ada di Indonesia. Nah, ini kita lihat ya berapa sebenarnya tarifnya ya. Itu ditetapkan adalah 20% dari jumlah bruto. Apakah itu WP dalam negeri ataupun BUT. Atau kalau di luar negeri ya itu juga bisa 20% atau juga berdasarkan tarif perjanjian berganda atau P3B ya. Perjanjian pajak berganda atau P3B ya. Ini kita sebut juga dengan tax treaty ya, pajak internasional antara negara satu dengan yang lainnya ya. Karena ini perjanjian antar negara itu biasanya mengikat ya. Kalau misalnya ada P3B antara dua negara terhadap pajak itu dengan tarif yang sudah ditentukan dan harus mengikuti ya. Jadi bisa di bawah 20% ya ataupun bisa di atasnya tergantung bagaimana perjanjian antara kedua negara. Nah, apa yang menjadi pengecualian ya, pengecualian yang tidak akan kena pajak ya apabila bunga deposito atau diskonto yang dikeluarkan oleh SBI-nya itu tidak melebihi dari 7.500.000 ya, berarti kalau dia di bawah 7,5 juta ya itu berarti tidak akan kena pajak ya. Dan juga syaratnya harus nggak boleh dipecah-pecah nilainya ya. Kalau dia dipecah-pecah ya tentu tidak akan diperbolehkan dianggap sebagai bunga deposito ya. Nah, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank di luar negeri di Indonesia. Cabang bank luar negeri di Indonesia. Nah, ini juga dikecualikan ya, artinya bunga yang
ada di Indonesia. Kemudian ada bunga deposito dan tabungan serta diskonto Serikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disesahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. Jadi kalau misalnya dia dapat bunga dari dana pensiun itu tidak dihitung pajaknya ya, dikecualikan. Termasuk di sini adalah bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah untuk memiliki rumah susun sederhana atau sangat sederhana atau RSSS ya. Nah, ini apabila dia di sini ada tabungannya dan ada bunganya ini juga dikecualikan, tidak akan dipajakin ya, khusus untuk ini bukan deposito. Nah, sekarang ke bunga obligasi ya, yang B. Bagaimana perlakuan untuk bunga obligasi ya? Apa yang dimaksud dengan obligasi ya? Tentu yang menjadi objeknya adalah surat utangnya ya, atau surat utang negara ya. Karena dia jangka waktunya lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Oke. Nah, objek yang lain adalah surat utang negara ya, yang berupa pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai dengan masa berlakunya yang terdiri atas surat perbenaran negara dan obligasi negara. Nah, ya. Jadi ini yang menjadi objek pajak untuk obligasi. Nah, yang C, bunga obligasi ini adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto. Berapa tarifnya? Ya, tarifnya ya kalau untuk pajak dalam negeri dan BUT itu ya kupon atau interest bearing bond-nya itu 15%. Ya. Tapi kalau ada P3B antar negara tersebut ya itu 20% ya ataupun sesuai dengan perjanjian ya. Berapa persen ditetapkan di antara kedua negara tersebut. Nah, kalau untuk diskonto dari obligasi dengan kupon itu sama ya 15% ya untuk dalam negeri dan BUT dan 20% atau tarif P3B ya untuk yang luar negeri. Nah, untuk diskonto tanpa bunga atau zero coupon bond itu juga 15% ya untuk dalam negeri dan BUT dan 20% atau tarif P3B ya untuk WP luar negeri. Nah, kemudian ada lagi tarif bunga dan diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh WP, reksadana dan WP dana investasi infrastruktur ya yang berbentuk KIK tadi ya yang kita belajar tadi ya kita bahas tadi sebelumnya kontrak investasi kolektif, dana investasi real estate ya berbentuk KIK dan efek beragun aset berbentuk KIA yang terdaftar atau tercatat pada OJK 5% sampai dengan tahun 2020 ya dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Jadi tarifnya ya 5% dan 10% ya mulai tahun 2021. Siapa yang menjadi pemotong pajaknya ya itu adalah penerbit obligasi atau custodian ya selaku agen pembayaran yang ditunjuk atas bunga dan atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi ya. Nah, ini adalah pemotongnya ya. Atau juga perusahaan efek ya, sekuritas ya, dealer atau bank ya, selaku pedagang perantara atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Pengecualian ya apabila wajib pajak dana pensiun yang pendirian dan pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3. Ya. Atau di sini adalah wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia ya dikenai PPh berdasarkan tarif umum. Ya. Ini adalah pengecualiannya. Nah, sudah ya. Sekarang kita
lanjutkan yang poin C ya. Ini adalah pajak penghasilan atas diskonto ya, surat perbendaharaan negara. Apa yang dimaksud dengan surat perbendaharaan negara ya, atau kita sebut dengan SPN ya. Ini adalah surat utang negara yang jangka waktunya paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto ya. Nah, diskonto SPN ini adalah selisih lebih ya antara yang pertama adalah nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder. Nah, yang ke B, harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder tidak termasuk pajak penghasilan yang dipotong. Apa yang menjadi objek pajaknya? Ya, yang menjadi objek pajaknya tentunya adalah atas penghasilannya, ya, yang berupa diskonto, ya, SPN-nya dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, tarif pajaknya ya 20% ya untuk dalam negeri dan BUT dan 20% juga ya untuk luar negeri ya atau sesuai dengan perjanjian pajak berganda atau P3B ya. Nah, pemotong pajaknya tentu adalah penerbit SPN atau emiten atau kastedian yang ditunjuk selaku agen pembayar atas diskonto SPN yang diterima pembayaran SPN saat jatuh tempo. Atau pemotongnya adalah perusahaan efek atau broker atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli ya atas diskonto SPN yang diterima di pasar sekunder. Pengecualian ya itu adalah bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Nah, ini dia untuk saat ini dia tidak dipotong ya untuk diskontonya. Termasuk juga dana pensiun ya yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dan juga reksadana yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Jadi kalau masih 5 tahun umurnya, dana pensiun atau reksadana ini dia tidak dikenakan pajaknya obligasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah koperasi ya. Ya, tentu kalau koperasi ya objeknya ya adalah bunga simpanan ya yang dibayarkan oleh koperasi ya. Ya, apakah itu pribadi ya. Ya. Nah, di sini anggota-anggotanya ini nanti akan dikenai PPh final. Berapa tarifnya ya? Kalau misalnya penghasilan berupa simpanannya itu hanya sampai 240.000 per bulan, itu tidak dikenakan tarif ya 0%. Tapi kalau bunga simpanannya lebih dari 240.000 akan dikenai tarif 10%. Ya. Siapa yang menjadi pemotongnya? Ya tentu adalah koperasi ya yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi ya orang pribadi ya itu wajib memotong PPh yang bersifat final tersebut. Ya. Itu adalah koperasi. Nah, sekarang kita bahas mengenai pajak untuk hadiah undian. Ya, ini yang sering kita lihat ya ada orang-orang yang menang undian tertentu. Nah, di sini dia harus membayar pajak penghasilan terhadap undian tersebut ya karena dia sifatnya final. Berapa tarifnya? 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Ya. Siapa yang wajib memotongnya? Ya, adalah penyelenggara undian. Ya, itu wajib memotong pajak atas hadiah undian tersebut. Kemudian adalah pajak untuk penjualan saham di bursa. Nah, ini di sini kita lihat ya, apa yang menjadi objeknya tentu adalah penghasilan ya yang diterima ya, apakah itu orang pribadi ataukah badan ya yang ada di bursa efek ya, atau di tempat penjual belian saham ya. Ini tarifnya juga final berapa persen ya. Kalau dia pemilik sahamnya bukan pendiri, tarif PPh finalnya adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Tapi kalau dia pendirinya, ya ada tambahan PPh finalnya jadi 0,5% ya dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran
umum perdana atau IPO ya, initial public offering. Jadi pada saat saham itu di launching pertama kali, nah di situ apabila dia pendiri, maka dia akan dikenakan PPh final 0,5%. Siapa yang menjadi pemotongnya? Ya, tentunya adalah penyelenggara bursa. Ya, dia wajib memotong pajak penghasilan atas saham yang ada di bursa tersebut. Oke. Kemudian pajak penghasilan untuk perusahaan modal ventura, ya. Ya, di sini biasanya karena ada transaksi penjualan atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya, ya, karena modal ventura itu biasanya bekerja sama dengan mitra. Apa yang menjadi objeknya tentu adalah penghasilan dari modal ventura tersebut, ya. Apakah itu dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal, ya, yang sifatnya final. Cuman syaratnya ada, ya. Yang pertama adalah merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi kalau dia memang sudah ada list yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, itu dia akan dipotong PPh-nya. Nah, yang syarat berikutnya adalah sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Ya, jadi kalau dia tidak ada penjual belian saham di bursa, ya itu dia akan dikenakan pajak tarif yang lebih kecil, ya, karena di sini dia memang diperuntukkan untuk perusahaan kecil menengah. Berapa tarifnya? Ya, untuk perusahaan modal ventura ini adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Tapi kalau dia misalnya transaksi penjualan saham atau pengalihan itu dilakukan melalui bursa, maka akan mengikuti ketentuan yang berbeda, ya. Jadi ini adalah masuk ke dalam bagaimana pemotongan pajak apabila ada penjualan saham di bursa efek. Itu berbeda dengan tarif yang tadi di atas, ya. Nah, ini pengecualiannya, ya. Pengecualiannya berarti kita tidak mengikuti yang poin A dan B tadi, ya. Berarti dia perusahaannya tidak ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, ya. Ataupun sahamnya dijual belikan di bursa efek, ya, itu dia tidak boleh masuk dalam kategori ini. Nah, untuk modal ventura di sini ada kewajiban untuk melakukan pembukuan, ya. Karena sekarang ini pajak mensyaratkan perusahaan kecil menengah harus memiliki pembukuan. Oke, selanjutnya adalah pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang. Ya, jadi apa yang menjadi pengecualian di sini, ya? Jadi yang menjadi pengecualian adalah dia sudah menerima dividen, ya, atas hasil penghasilan yang diterimanya di perusahaan dalam negeri. Tapi uang yang dia terima tersebut dia investasikan, tapi hanya di Indonesia saja, ya, untuk jangka waktu tertentu, ya. Nah, ini dikecualikan pajak, ya. Artinya dia tidak dikenakan pajak dividen, ya. Karena uang dividennya tadi dipakai untuk investasi lagi, ya. Nah, ini yang masuk ke dalam pengecualian, ya. Oke, selanjutnya adalah jasa konstruksi, ya. Nah, jasa konstruksi ini nanti akan ada perbedaan perlakuan untuk pajaknya, ya, tergantung dengan kategori dari perusahaan konstruksi tersebut. Nah, ini kita melihat undang-undang terbaru, ya, yang ada di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, ya, di mulai tahun 2021 ke atas, ya. Kalau kita lihat sebelumnya, ya, di jasa konstruksi yang belum menggunakan undang-undang baru, ya, ini di sini yang menjadi objek pajaknya adalah
penghasilan dari usaha jasa konstruksi, ya. Jadi dia akan dikenakan pajak final. Nah, apa yang dimaksud dengan jasa konstruksi? Ya, ini bisa berupa jasa konsultasi perencanaan, ya, pekerjaan, konstruksi, atau jasa pelaksanaannya, ya, atau pekerjaannya sendiri, ya, atau jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Nah, itu yang masuk di sini ya, yang dimaksud dengan jasa konstruksi tersebut. Nilai yang menjadi kontraknya itu adalah yang tercantum di dalam kontrak jasa konstruksi. Ya. Nah, tarif pajaknya berapa? Ya, ini dibeda-bedakan ya. Ini yang sebelum undang-undang terbaru ya, jadi masih pakai undang-undang lama ya sebelum tahun 2021. Jadi kalau dia jasa konstruksinya itu kualifikasinya kecil, ya ini yang dimaksud kualifikasi ini adalah berdasarkan kategori aset perusahaan dan ini biasanya ditentukan oleh lembaga asosiasi jasa konstruksi ya. Dia yang akan menentukan dia masuk kualifikasi apa jasa konstruksi tersebut. Kontraktor lah kita bilang. Kalau dia kontraktornya kecil itu dipotong 2% pajaknya. Tapi kalau dia jasa konstruksinya itu tidak ada kualifikasi usaha, maka dipotong 4%. Nah, dan kalau misalnya dia kategorinya di atas kecil, ya, ya artinya tengah-tengah di sini, ya, itu dia akan dipotong 3%. Tapi kalau dia perencana konstruksi atau pengawas, ya, di sini konsultan perencana dengan konsultan pengawas itu berbeda ya. Nah ini dia dipotong 4%. Tapi kalau dia tidak memiliki kualifikasi usaha, tarifnya akan lebih tinggi ya, menjadi 6%. Siapa yang menjadi pemotong tentu adalah pengguna jasa ya. Jadi orang yang menggunakan jasa kontraktor tersebut ya. Nah, bagaimana di undang-undang yang terbaru ya. Undang-undang terbaru mulai tahun 2022 ya. Di sini kita akan lihat ada perbedaan. Ini kalau kita lihat ya klasifikasi usahanya nanti akan memiliki tipe yang seperti ini ya, berbeda-beda nih. Si konsultan konstruksi yang sifatnya umum, ada yang klasifikasi usaha jasa konsultan konstruksi untuk sifatnya spesialis, ada yang klasifikasi usaha ya, pekerjaan konstruksi untuk yang sifatnya umum, dan klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifatnya spesialis, ya, dan klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang terintegrasi. Ya. Jadi klasifikasinya jadi lebih mendetail ya seperti ini. Nah, usaha jasa konstruksinya dilakukan melalui kegiatan yang berupa layanan konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi namanya ya. Jadi ada kategori yang lebih spesifik seperti ini ya di undang-undang terbaru nih 2022 ke atas. Nah, berapa tarifnya? Ini kita lihat agak beda ya dengan yang tadi ya. Kalau di sini dia akan dikenakan tarif 1,75% ya untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil ya atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan ya. Jadi lebih kecil tarifnya 1,75. Nah, dia akan dikenakan tarif 4% ya untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Jadi sama seperti tadi dia tidak ada SPU-nya ya atau surat sertifikasi kompetensi untuk usaha perorangan. Nah, dikenakan tarif 2,65% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A atau huruf B. Ini menengah berarti ya, di atas kecil. Ya. Nah,
Tarif 2,65% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki SBU, Serikat Badan Usaha. Kalau dia tidak memiliki, ya 4%. Nah, untuk jasa konsultan konstruksi, ini konsultannya, ya, yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki SBU atau sertifikat kompetensi, ya, untuk usaha orang perorangan itu 3,5%. Tapi kalau dia tidak memiliki SBU, 6%. Jadi pengaruhnya di situ ya, kalau kita tidak memiliki SBU dan memiliki SBU. Nah, untuk penghasilan lain yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dari luar usaha jasa konstruksi, dikenakan tarif berdasarkan Undang-Undang PPH. Nah, keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha jasa konstruksi, ya, itu termasuk dalam perhitungan nilai kontrak. Jadi dia akan tetap dikenakan pajak yang sifatnya final. Nah, itu adalah jasa konstruksi, ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, ini berarti jual beli tanah dan bangunan. Pengalihan hak atas tanah, ya, ini adalah objek pajaknya. Jadi penghasilan yang diperoleh dari penjualan tanah atau bangunan. Nah, dia bisa melalui penjualan, tukar-menukar, ya, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak. Ini yang menjadi objeknya di sini, ya. Nah, juga objeknya adalah perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya, ya. Jadi penghasilannya dari pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani, atau pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut. Ya, jadi antara penjual dan antara pembeli juga akan dikenai pajaknya. Nah, berapa tarifnya? Ya, adalah 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kecuali, ya, di sini yang tidak dikenakan adalah pembangunan rumah sederhana atau rumah susun sederhana, ya, RSS, ya. Ini dia dikecualikan pajaknya. Nah, ada juga yang pajaknya 1%, ya. Ya, ini adalah pengalihan hak atas tanah atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan. Ya, jadi kalau memang dia di situ wajib pajak yang memang usahanya adalah untuk membuat ini, ya, tetap dikenakan pajaknya sebesar 1%. Nah, dia tidak akan dikenakan pajak, ya, artinya 0%, ya. Itu apabila pengalihan tanah bangunan itu kepada pemerintah, ya, atau BUMN yang ada tugas khusus dari pemerintah, atau BUMD, ya, untuk daerah, ya. Ini ada dalam undang-undang, ya, yang memang tujuannya adalah untuk kepentingan umum, ya. Jadi untuk bikin jalan, untuk bikin gedung perumahan, kantor dan sebagainya yang memang dipergunakan untuk pemerintah. Nah, kemudian ini sudah, ya, C juga. Yang K, ya, ini adalah pajak penghasilan atas penghasilan dari sewa tanah atau bangunan. Nah, di sini yang kita maksudkan adalah sewa, ya, bukan jual beli. Nah, kemudian kita coba lihat dulu pengertiannya, ya. Apa itu yang dimaksud dengan bangunan, apa itu penyewa, atau ada lagi namanya BGS, bangun berdasarah. Ada lagi yang dimaksud dengan investor. Nah, bangunan ini tentunya adalah apa yang ada di tanah atau di perairannya. Ada konstruksinya, ya, yang ditanam, yang disebut dengan bangunan. Penyewa itu adalah orang pribadi atau badan yang menyewa tanah atau bangunan, ya, atau pihak yang menyewakan tanah atau bangunan. Nah, atau
Kalau BGS itu adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah bangun dan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah investor mengoperasikan bangunan tersebut atau sebelum investor mengoperasikannya. Jadi di sini ada perjanjian ya. Nah, yang dimaksud dengan investor tentu adalah orang atau badan ya yang memiliki hak untuk mendirikan suatu bangunan dan menggunakan atau mengusahakan bangunan berdasarkan perjanjian bangun guna serah selama masa perjanjian BGS. Nah, untuk yang menjadi objek pajaknya ya di sini tentu adalah penghasilan dari sewa bangunan tersebut ya, itu yang menjadi objeknya ya. Termasuk di sini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi ya atau badan pemegang hak atas tanah dari investor terkait dengan bahan guna serah ya yang meliputi penghasilan atau pembayaran berkala selama masa perjanjian bangun guna serah. Jadi kalau misalnya investor menerima pembayarannya melalui angsuran ya itu juga akan menjadi objek pajak. Nah, di sini juga penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian ya berakhir, bangunan guna serah berakhir, nah, itu juga akan menjadi objek pajak. Ya. Dan penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian bangun guna serah. Dan atau penghasilan lain terkait perjanjian bangun guna serah termasuk pembayaran ya terkait bagi hasil penggunaan bangunan dan denda perjanjian. Ya, ini adalah objek pajaknya. Kemudian ini berulang ya, sorry. Yang L ini adalah untuk penghasilan dari usaha tertentu ya. Ya atau usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak ya yang memiliki peredaran bruto tertentu ya. Nah, di sini yang dimaksud adalah biasanya perusahaan-perusahaan usaha kecil menengah ya atau UKM ya. Ini penghasilannya di sini ada ketentuan tersendiri ya. Untuk peredaran bruto ini dimaksud adalah omset dia seperti apa. Nah, yang menjadi wajib pajak yang berhak di sini ya adalah bisa orang pribadi ataupun bisa badan ya, yang bentuknya koperasi atau CV atau firma ya, atau PT ya. Hanya saja syaratnya adalah peredaran brutonya tidak boleh lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Jadi kalau udah lebih itu dia tidak berhak. Nah, di sini tidak termasuk ya kalau misalnya si WP-nya itu dikenai PPh berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1. Jadi kalau dia sudah di atas 4,8 dia harus dikenakan tarif normal ya. Nah, kemudian di sini kalau bentuknya firma atau CV ya, ya yang dibentuk oleh orang-orang pribadi yang ada keahlian khusus ya itu juga tidak termasuk. Jadi tidak boleh mengikuti ketentuan ini ya. Nah, juga di sini ada lagi WP badan yang ada fasilitas pajaknya ya. Jadi dia ada di pasal 31A Undang-Undang PPh ya. Atau peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak atau pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan ya. Atau juga di sini adalah WP yang bentuknya usaha tetap atau BUT ya. Nah, berapa tarifnya? Ya, tarifnya adalah 0,5% ya dari jumlah peredaran bruto. Nah, bagaimana cara melunasinya? Ya, itu disetor sendiri oleh WP, ya, yang memiliki peredaran bruto tertentu, ya, atau dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak, ya, yang melakukan transaksinya. Nah, pengecualiannya di sini adalah penghasilan ya yang diterima atau diperoleh wajib orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi kalau dia misalnya pekerja bebas, ya dalam arti dia memiliki usaha sendiri, ya ini dia dikecualikan ya atau penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri ya ini juga tidak akan dihitung kembali ya. Nah yang C penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya jadi kalau udah ada pajak finalnya dia tidak boleh lagi dipotong. Nah atau juga yang memang dikecualikan.
Nah, apa saja yang menjadi pengecualian objek pajak PPh badan? Ya, ini ada beberapa poin ya di sini ya. Ya, ada namanya bantuan atau sumbangan dan harta hibah tidak dikenai, warisan, kemudian harta sebagai pengganti saham, kemudian imbalan dalam bentuk natura, ya, pembayaran dari perusahaan asuransi, dividen atau bagian laba, iuran yang diterima dana pensiun, ya, penghasilan dari modal yang diterima dana pensiun, ya, bagian laba anggota yang diterima anggota perkumpulan, penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura, beasiswa, sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba, bantuan atau santunan dari BPJS, kemudian dana setoran penyelenggaraan ibadah haji, ya, atau sisa lebih yang diterima badan atau lembaga sosial. Nah, ini semua itu tidak dikenai pajak badan, ya. Jadi dikecualikan. Ya. Kita bahas, ya. Yang pertama ini adalah sumbangan. Ya. Itu sumbangan itu dia pada saat awal itu dia bukan objek pajak, ya. Cuman ada syarat-syaratnya, ya. Itu dia tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan pemilik, ataupun hubungan penguasaan. Jadi syarat ini harus ada, ya, untuk sumbangan, zakat atau harta hibah. Ya, kalau dia bukan menjadi objek pajak. Ya. Nah, sumbangan itu sendiri kan itu bisa diterima oleh lembaga keagamaan atau penerima sumbangan yang berhak. Ya. Nah, ini juga bisa berupa zakat, ya, yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat, ya, atau penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Ini nanti diatur di dalam PP, peraturan pemerintah. Kemudian harta hibah ini ya bisa yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, ya, atau badan keagamaan, pendidikan, sosial atau yayasan, koperasi, ya, dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil apapun usaha kecil. Ini ya kategorinya. Yang berikutnya adalah warisan. Ya. Warisan juga bukan objek pajak, ya, apabila warisan itu diterima oleh ahli warisnya yang keluarganya sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan pihak pewaris telah meninggal. Jadi baru dia bukan objek pajak. Itu warisan itu adalah bisa subjek juga bisa objek. Disebut sebagai subjek menggantikan yang berhak apabila belum dibagikan kepada ahli waris. Dia disebut sebagai objek apabila telah dibagikan dan diterima oleh ahli waris. Harta yang sebagai pernyataan modal juga bukan objek pajak, ya. Di sini harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, impreng, atau setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Ya. Ini dia menjadi bukan objek pajak. Berikutnya adalah penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan atau benefit in kind. Nah, ini yang kita akan lihat, ya. Waktu di undang-undang sebelum undang-undang HPP yang terbaru, ya, di undang-undang PPh 36 tahun 2008, yang bukan objek pajak itu adalah apabila penggantian, ya, atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa diterima atau diperoleh dalam bentuk natura, ya, jadi bukan dalam bentuk uang atau kenikmatan berupa penggunaan fasilitas dari wajib pajak atau pemerintah. Ini bukan objek pajak. Tapi dia akan menjadi objek pajak, ya, apabila pemberi imbalan berupa natura, ya, apabila pemberi imbalan berupa natura atau kenikmatan tersebut bukan wajib pajak, ya, contohnya perwakilan diplomat negara asing, ya, atau wajib pajak yang dikenai PPh yang bersifat final, atau wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan norma perhitungan khusus atau dim profit, ya, contoh wajib pajak usaha jasa pelayaran luar negeri. Nah, ini dia bukan objek pajak. Tetapi di undang-undang yang terbaru, ya, yang memang menjadi bukan objek pajak itu dia sudah langsung ditentukan, ya. Jadi di sini, ya,
penggantian atau imbalan ya yang diterima atau jasa yang diterima itu dalam bentuk natura itu meliputi ya makanan, bahan minuman ya untuk seluruh pegawai. Natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Natura atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Natura atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan APBD desa. Dan natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Nah, ini sudah menjadi bukan objek pajak. Ya. Yang menjadi objek justru adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan selain 5 jenis tersebut. Jadi kalau dia lewat dari 5 ini, baru dia masuk ke sebagai objek pajak. Ini undang-undang terbaru ya, undang-undang HPP. Bagaimana dengan asuransi? Perusahaan asuransi. Nah, di undang-undang yang lama, yang menjadi bukan objek pajak itu adalah asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Sedangkan di undang-undang terbaru yang menjadi bukan objek pajak itu kalau ada kecelakaan, ada sakit, atau meninggalnya orang yang tertanggung dan pembayaran asuransi jiwa. Nah, di luar itu dia jadi objek pajak. Kemudian untuk dividen, ya di undang-undang yang lama, ya di sini yang menjadi bukan objek pajak sendiri adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Ya, asal syaratnya adalah dividen itu adalah dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi PT, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan itu memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal disetor. Nah, ini jadi bukan objek pajak. Ya, yang sedangkan yang menjadi objek pajak ya, apabila dividen atau bagian laba yang diterima oleh WP selain badan-badan tersebut di atas, ya, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditar, yayasan, dan organisasi sejenis dan sebagainya. Nah, itu yang undang-undang lama. Nah, di undang-undang yang baru ya, yang menjadi bukan objek pajak ya, apabila dividennya itu berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh WP ya. Yang pertama adalah orang pribadi dalam negeri, sedangkan dividen tersebut diinvestasikan di wilayah. Nah, tadi sudah kita bahas, jadi kalau dia terima dividen kemudian diinvestasikan lagi, dia akan tidak dikenai pajak ya, ataupun badan dalam negeri. Ya. Dan juga bukan objek pajak ya, apabila dividen yang dari luar negeri ya dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh WP badan dalam negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dengan persyaratan sebagai berikut. Dividen atau penghasilan setelah pajak investasi tersebut paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Jadi dia kalau diinvestasikan lagi 30%-nya dia tidak termasuk objek pajak. Atau dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, diinvestasikan di Indonesia sebelum Ditjen Pajak menentukan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut. Nah, ini di undang-undang terbaru juga dia tidak jadi objek pajak. Nah, iuran dana pensiun ya. Kalau kita lihat di sini ya, di undang-undang yang lama di sini bukan objek pajak apabila iurannya itu sudah disahkan ya, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Tapi di undang-undang terbaru ya, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun pendiriannya telah disahkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi perbedaannya di sini ya, yang lama Menteri Keuangan, kalau yang baru dari OJK. Nah, yang berikutnya adalah penghasilan dari modal yang ditanam oleh dana pensiun. Ya, ini juga bukan objek pajak ya. Apabila penghasilan dari modal yang ditanam dalam dana pensiun itu ya ini ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan yang lama. Nah, yang undang-undang baru di sini tidak perlu ada keputusan Menteri Keuangan ya. Jadi di sini penghasilan yang ditanam oleh dana pensiun itu memang totalnya bukan menjadi objek pajak. Untuk laba yang diterima anggota perkumpulan ya di undang-undang yang lama di sini bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komoditar yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif ini bukan objek pajak.
Tapi di undang-undang yang baru, bagian laba atau SHU yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan dan perkumpulan firma, ya termasuk pemegang unit pernyataan kontrak investasi kolektif. Nah ini dia di sini dia juga bukan objek pajak, jadi ditambahkan di sini SHU ya, yang diperoleh dari anggota koperasi. Kemudian penghasilan diterima oleh perusahaan modal Ventura, ya di sini pokoknya dia menjadi bukan objek pajak ya, asal syaratnya didirikan dan usahanya di Indonesia. Kemudian perusahaannya mikro kecil menengah ya, menjalankan kegiatan sektor-sektor usaha yang sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Kemudian sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Nah ini apabila syarat ini dilakukan, ya berarti dia tidak termasuk objek pajak. Ya. Beasiswa. Nah kalau di sini beasiswa ada di PMK 68 ya tahun 2020. Ya, dia yang menjadi bukan objek pajak ya apabila persyaratannya adalah penerima beasiswa adalah warga negara Indonesia. Ya. Kemudian untuk mengikuti pendidikan formal dan pendidikan non formal yang dilaksanakan di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, dia menjadi objek pajak ya apabila penghasilan beasiswa itu syaratnya ada hubungan usaha. Jadi si badan yang memberikan beasiswa itu memiliki hubungan ya pemilikan ataupun hubungan penguasaan. Kemudian pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus dari wajib pajak badan pemberi beasiswa memiliki hubungan keluarga sedara. Ya, jadi kalau ada hubungan keluarga, nah ini dia tidak menjadi objek pajak. Dan juga wajib pajak orang pribadi pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha dengan penerima beasiswa. Ya, salahnya. Nah, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba, ya, ini juga bukan objek pajak. Ya, persyaratannya, ya, badan atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan itu harus sifatnya memang tidak mencari keuntungan. Pendidikan serta penelitian dan pengembangan yang diusahakan bisa terbuka pada siapa saja, siapapun boleh masuk. Kemudian pendidikan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan telah mendapat pengesahan ya, dari instansi yang membidanginya. Kemudian jumlah sisa lebih digunakan untuk pembagian dan untuk pengadaan kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan dan dilakukan paling lama jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh. Nah, ini berarti akan menjadi bukan objek pajak ya sampai 4 tahun. Kemudian bantuan atau sumbangan yang dibayar BPJS ya di undang-undang yang lama ini apabila bantuan ini sudah dibayarkan oleh BPJS ini ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tapi di undang-undang yang baru ini tidak perlu ada ketetapan Menteri Keuangan. Nah, untuk dana setoran haji atau BPIH ya ini di sini yang undang-undang terbaru ya ini memang menjadi bukan objek pajak. Nah, untuk sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga sosial keagamaan juga pun di undang-undang terbaru bukan objek pajak. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada yang ingin kalian tanyakan, silakan ditanyakan. Ya. Oke, ada pertanyaan dari sebentar. Premi asuransi yang ditanggung perusahaan apakah objek pajak juga? Ya. Uh, Tadi saya sempat lihat ya, saya sudah untuk premi asuransi ya, di undang-undang terbaru sebenarnya ini kita lihat dari sisi perusahaannya. Di undang-undang terbaru dia sebenarnya bukan objek pajak ya untuk Wahyuni Ningsih ya.
Jadi ya kita lihat dari sisi ininya undang-undang yang terbaru sekarang ini aja ya. Karena di sini kalau memang dia dimasukkan sebagai natura, berarti di sini artinya memang perusahaan memberikan ini secara cuma-cuma karena itu dia adalah karyawannya ya. Kita sebut kenikmatan atau natura tersebut. Oke, begitu Wahyuni Ningsih ya jawabannya. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada saya serahkan kembali ke moderator untuk menutup acara ini. Terima kasih semuanya. Silakan Ibu Meli. Pak, suaranya masih di mute ya. Demikianlah sesi kelas pada malam hari ini pada pertemuan ke-25. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa sesi demi sesi kali ini telah dilewati. Akhirnya saya Meli selaku moderator mohon undur diri. Kita bertemu dalam kelas berikutnya. Terima kasih kepada Bapak kami Ivan yang telah menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih.